sudah didirikan abad 12, abad 13 ya. Pendirinya itu dari tokoh-tokoh dari kerajaan Galuh, mendirikan nama Sinang Barang. Sinang dalam artian berarti mampir ya, barang itu urusan duniawi, jadi itu kasta resi, jadi jauhi dari keramaian. Makanya ini kalau resi itu tidak berkumpul dekat dengan wilayah keraton, agak sedikit jauh, makanya dekatnya dengan gunung, karena orang zaman dulu mempercayai ritual itu menyatu dengan alam, yaitu adalah gunung yang lebih dekat gitu ya. Di pemerintahan di sini Bogor itu dari Cianjur sampai Jasinga itu pemerintahan Pakuan Pajajaran, disebut Pajajaran Tengah. Kalau Pajajaran Timur yaitu Cianjur, batasnya Citarum sampai Brebes, itu Galuh ya. Kalau Pajajaran Barat itu dari Jasinga sampai ujung Kulon, itu wilayah Kesundaan. Kalau terpisahnya Sunda disebut Sunda atau Jawa ya, Jawa itu dari Brebes sampai timur, di Brebes sampai barat itu disebut Sunda gitu ya. Padahal Sunda padahal pulau ini pulaunya Pulau Jawa semua ya. Terus di sini Sinang Barang mengikuti ada upacara adat setiap tahun deh kalau di zaman Pajajaran itu ya. Kalau kita mah Lebaran lah, kalau Islam mungkin Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kalau di Sunda itu upacaranya patokannya ke panen padi zaman itu. Jadi di mana panen padi di situ dirayakan, ada upacara adat menyimpan padi ke lumbung padi. Terus masyarakat adatnya kalau ke keraton itu semuanya bayar upeti ya gitu ya, gitu zaman dulu. Seperti nggak ada bedanya sekarang yang masih dijalankan seperti itu Baduy. Baduy itu di lingkungan Baduy dalam semua nanam padi, Baduy luar pun dekat rumahnya atau gimana tetap aja dia store ke sana. Baduy dalam nggak ada bedanya, seperti itulah kira-kira ya. Cuma Sinang Barang lebih kuat ke Pajajaran itu karena di abad 1482 itu ada yang nikah dengan Raja Pajajaran dari putri dari Sinang Barang. Makanya Sinang Barang sampai sekarang upacara adatnya Serentahun Guru Bumi gitu. Kalau di tempat adat lain Serentahun Majikan Pare, jadi ada beda sedikit ya, tapi upacaranya mungkin sama ya. Nah di sini Pajajaran itu masa kejayaan sampai abad 16. Abad 16 oh ya. Ya, abad 16. Semua kerajaan di Jawa ini kayaknya di zaman itu hampir semua bubar ya. Seperti Majapahit, Galuh, Pajajaran semua bubar. Nah, muncul ada budaya baru yang lebih ke Islam, yaitu Serentahun menyambut tahun baru Islam, yaitu diprakarsai oleh tokoh Islam yaitu Demak. Ya, Demak. Makanya kenapa di Demak sekarang dituliskan oleh Jogja dan Surakarta. Sekarang di sana kalau Serentahunnya menyambut satu suro, itu beda ya. Jadi perbedaan itu hanya bedanya kalau Mesih patokan ke Sunda Wiwitan atau ke Jawen, istilahnya patokannya ke panen padi, karena padi itu dianggap budaya itu adalah makanan pokoknya orang Sunda, dan itu ada Dewi Padinya, Dewi Srinya. Jadi dia lebih menghormati Dewi Padi itu. Jadi dia pada saat pesta panen disitulah dilakukan upacara adat. Jadi kalau sudah budayanya lebih ke Muslim, walaupun udah panen belum jatuh bulan Muharram nunggu nanti pada saat bulan Muharram baru dirayakan. Itu bedanya ya. Jadi orang Jawa ini kaya budaya. Jadi yang bertentangan deh, permasalahan perbedaan itu bukan untuk berdebatkan, tapi itu untuk digali. Istilahnya untuk anak-anak sekarang justru kita itu jadi kaya budaya kita itu Jawa itu ya. Nah sekarang kenapa Sinang Barang bukan sekarang sudah tidak ada Pajajaran, bukan kok Sinang Barang mah bukan kampung adat, jadi kampung budaya. Ini perubahan 2006 di sini. Jadi ini bukan, jadi berpatokan hukum ini ditetapkan kampung budaya. Kampung budaya itu lebih ke modern. Lebih ke modern ya. Jadi makanya kenapa harus memilih modern, karena untuk melestarikan, untuk mengenalkan kalau ini kampung adat. Di kampung adat itu ada hukum-hukum adat yang harus dipatuhi. Ya, seperti contohnya mau belajar numuk padi, ada istilahnya numuk padi belajar, itu nggak boleh di adat. Karena numuk padi, nanam padi itu sakral sekali. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya dan ada hitung-hitungannya gitu kan. Tapi kalau istilah budaya sekedar untuk mengenalkan, untuk belajar, mangga aja mau hari apa juga. Nah, inilah kampung budaya. Jadi kampung budaya tidak berpatokan ke adat. Gitu. Terus apa aja di sini yang dipertahankan di kampung budaya? Satu, ada upacara adat yang tadi Serentahun Guru Bumi setiap tahun.
Kedua, mempertahankan bangunan-bangunan Sunda yang ada di sini. Ini modelnya model Gado Bangkong, tuh ada moncongnya ke depan ya. Nah, terus apalagi permainan-permainan tradisional selain dari seren tahun, ada permainan-permainan tradisional seperti main egrang, bakyak, boy-boy, dampu, nyumpit, ada memanah juga. Itu diajarkan ke anak-anak itu. Ya, jadi ini buat pelestarian. Terus ada apa lagi yang dipertahankan oleh Kampung Budaya? Ada situs purbakala, ada beberapa titik situs purbakala yang itu yang dijaga dan dikenalkan juga ke anak-anak sekarang, anak-anak sekolah khususnya ya. Terus di sini ada tari jaipong. Itu dari jaipong sebelum ada Kampung Budaya kami sudah mengangkat tari jaipong. Siapapun yang mau belajar tidak dipungut biaya. Mau nggak apa-apa.